P3K. Mungkin Ibu Bapak sudah tahu bahwa saya memang lulus di P3K karena mungkin faktor usia dan sebagainya. Tetapi pada waktu pemberkasan itu saya terkendala dengan transkrip nilai saya. Karena salah satu berkas yang harus saya masukkan adalah transkrip nilai. Dan transkrip nilai saya itu saya tidak tahu ada di mana. Dan itu adalah satu persyaratan yang harus. Jadi saya sudah berkonsultasi ke beberapa teman. Ada yang katakan begini, Ibu, kalau memang transkripnya tidak ada, kita minta tolong buatkan kepada staf yang ada di Ambon, bukan main jauhnya. Dan jurusan saya ini adalah mengajar agama Kristen, dan saya harus berpikir berapa kali supaya saya tidak mempergunakan hal yang tidak baik untuk meloloskan diri saya. Kemudian ada lagi teman yang menawarkan begini, Ibu, minta tolong aja, minta transkrip nilai dari teman yang satu angkatan. Kalau masalah yang seperti itu bisa kita buat. Jadi itu dilema lagi buat saya. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu bahwa sumber berkat itu bukan hanya di sekolah atau sebagai guru. Kalau memang Tuhan menginginkan saya, mengizinkan saya lulus dalam hal ini, berikan jalan keluar. Karena saya tahu bahwa apa yang sudah saya peroleh selama ini adalah izin dari Tuhan, berkat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Maka pada waktu itu saya sudah pasrah, karena saya pikir sudahlah, kalau sudah tidak ada transkrip nilai ini, mungkin kalau itu yang harus, berarti saya tidak rezekinya nanti untuk mendapat lulus di P3K ini. Tetapi pada waktu saya sudah mulai bergumul dan minta tolong juga ke beberapa anggota jemaat, juga Pak Gembala dan sebagainya, doakan kalau memang Tuhan izinkan nanti saya bisa lolos dalam hal ini. Lalu saya konsultasikan kepada operator Dapodik kami. Dia bukan agama kita. Dia katakan begini, Ibu tenang saja. Kalau memang Ibu tidak bisa lolos di dalam pemberkasan itu, tetapi kenapa Ibu bisa ikut tes? Ibu bisa ikut tes dan bisa lolos hanya karena pemberkasan yang ini saja yang belum untuk memasukkan berkas yang ini saja. Kalau memang sudah Ibu bisa tes, berarti itu bisa. Dia katakan begitu. Berarti tidak usah lagi dipikir itu, Bu. Nanti kalau memang mereka minta desak, dan memang saya akui waktu saya masukkan berkas itu, transkrip nilai yang saya pakai itu adalah transkrip nilai ujian negara saya. Jadi yang dari kampus itu tidak ada. Dan sudah dibela-belain kepala sekolah kami pergi ke kampus Staf Samarinda. Itu penyebabnya, karena Staf Samarinda pada waktu itu tutup. Dia katakan, Bu, Staf Samarinda itu di situ cuma ada anjing aja yang ada di kampus Ibu itu. Rumputnya sudah tinggi-tinggi. Bagaimana rasanya ini? Kita sudah panik, bingung, baru kampusnya tutup. Sebenarnya itu tadi gampang kalau kampusnya masih ada. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan jalan yang keluar yang terbaik. Ijazah yang saya masukkan itu ijazah Staf Samarinda, tetapi transkripnya yang dari Jakarta sana. Hanya 4 mata kuliah di situ. Tidak mungkinlah kita kuliah itu cuma 4 mata kuliah. Tetapi Tuhan itu adil, Tuhan itu menolong, Tuhan itu memberkati. Terpuji nama Tuhan. Saya bersyukur Tuhan sudah menolong saya. Dan berikutnya yang menjadi kesaksian bagi saya, yaitu karena pada minggu yang lalu, tepatnya tanggal 26 itu saya operasi. Karena saya merasa bahwa penyakit ini sebenarnya tidak sakit, tetapi mengganggu kista Bartholin. Saya pergi ke rumah sakit itu, mereka sudah mengeluh dengan tekanan darah saya yang tidak turun-turun.
Mulai dari saya cek pertama 170/100, cek kedua sudah minum obat tetap 170/100. Waktu masuk pun itu mereka juga khawatir karena usia sudah tidak bisa lagi dibawa kompromi lah, karena tingginya tensi usia 50 tahun itu banyak resiko. Jadi pada waktu mereka periksa itu pun jantung saya katanya sudah agak membesar karena tensi saya tinggi. Jadi saya hanya serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong. Jadi pas sudah saya masuk ruang operasi itu tensi saya 140/90, jadi bisa masuk ruang operasi. Tetapi pada waktu di ruang operasi, karena memang di tangan kita ini kan tidak pernah lepas ini tensinya selama kita operasi ini. Nah, situ ada operator yang sebutkan berapa tensi kita, laporan kepada dokter yang sudah kerja di 190/100. Saya ini sebenarnya masih sadar, tetapi kan saya sadar, saya dengar apa yang mereka bincangkan di dalam. Saya juga panik dengan tekanan darah saya kok sudah di ruang operasi baru begitu tingginya. Jadi saya hanya berdoa, Tuhan, kalau memang pada waktu ini saya tidak tertolong, saya sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Itu yang saya pikir. Karena hanya tangan jari aja yang bergerak ini. Mulut juga sudah enggak, lidah kita pun hampir tidak bisa bergerak karena bius itu. Jadi dari situlah saya berpikir bahwa apa sebenarnya kita cari di dalam dunia ini, itu yang saya pikir. Segala bentuk apa yang sudah saya kumpulkan, apa yang sudah saya buat untuk diri saya sendiri, pada waktu kita akan menemui ajal, saya anggap seperti itulah. Tidak ada yang kita bawa, Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang kita bawa, segala gelar, harta kita tidak ada. Hanya iman kita saja kepada Tuhan. Maka pada waktu itu saya pun sudah siap. Kalau Tuhan memang mau mengizinkan saya meninggal pada waktu ini, saya katakan saya siap. Saya bersyukur karena Tuhan menolong saya sehingga pada hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa saya pun pada saat ini belum sehat. Karena bisa dikatakan bahwa operasi saya ini akan diulang lagi 2 minggu ke depan. Karena apa? Jahitannya itu buku tidak bisa menyatu dengan cepung daging. Jadi luka itu masih terbuka sampai sekarang. Jadi 2 minggu ke depan saya akan kembali lagi, saya akan dilukai lagi dan akan dijahit lagi. Saya minta tolong doakan supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin menyebabkan gagalnya operasi. Biarlah penyakit yang saya derita ini bisa sembuh total, karena kata mereka sebenarnya sakit Kista Bartolin itu tidak oleh ibu-ibu yang sudah mulai lanjut usia seperti saya, tetapi itulah kenyataannya, penyakit itu ada, dan saya tahu bahwa Tuhan akan terus memberkati, akan terus menjamah, memberikan saya kesembuhan, kekuatan. Terima kasih.